Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang tawadhu dan merendahkan diri kepada sesama mukmin. Betul itu nggih? Tawadhu itu dari kata wadu'a, artinya bisa menempatkan diri. Orang itu akan bisa menempatkan diri kalau dia mengenal kapasitas diri, sehingga orang itu tidak akan meletakkan dirinya di luar kapasitasnya atau melebihi kapasitasnya. Itu secara bahasa dulu ya, secara bahasa. Contoh misalnya dalam hubungan antara guru dan murid, misalnya. Kalau guru jangan jadi murid,
itu tidak meletakkan pada posisi yang seharusnya. Kalau sebagai guru ya di majelis taklim maksudnya ya harus bertindak sebagai seorang guru, gitu loh. Nah, murid juga harus di posisi sebagai seorang murid. Nah, ngerti posisi itu tawadhu secara bahasa artinya. Maka ketika ada seorang murid yang ngendas-ngendasi gurunya itu menggurui gurunya, itu salah posisi. Enggak sesuai dengan konsep tawadhu secara bahasa tadi. Nah, sama dengan ketika guru kok malah ngambil posisi murid itu piye to ceritane? Ya bu guru ya jadi guru, ojo jadi murid. Kira-kira gitu. Itu berarti dia tidak ngerti kapasitas diri. Maka konsep tawadhu itu sebenarnya itu tidak sama dengan menghinakan diri. Karena kalau ada orang dengan dalih tawadhu kok sampai kemudian menghinakan diri atau terhina, itu salah konsep sebenarnya. Mungkin kita pernah tahu ada sebagian orang itu dengan dalih tawadhu akhirnya dia direndahkan. Sebenarnya bukan begitu konsepnya. Kalau kita bicara konsep tawadhu secara bahasa, bisa dipahami ya? Nah, walaupun nanti kalau di dalam pengertian syar'inya sependek yang saya pahami, tawadhu itu adalah sikap tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah rendah hati itu ketika seseorang begitu keluar rumah dia tidak merasa lebih baik dari yang lain. Itu namanya tawadhu namanya. Tapi konsep dasar secara bahasa ini juga mesti kita pahami supaya kita tidak salah meletakkan diri. Karena tawadhu meletakkan diri pada posisi yang sesuai dengan kapasitas diri, ngoten nggih. Makanya gini, dalam sebuah struktur organisasi saya pernah jadi wakil. Ada orang yang nyetuk ke saya, "Sampean kenapa kok tidak banyak berbuat?" Maka saya jawab, saya sebagai wakil tidak boleh terlihat lebih hebat daripada pimpinan saya. Jadi apapun yang saya lakukan harus berkoordinasi dengan pimpinan saya. Itu namanya ngerti kapasitas diri. Bisa dimengerti namanya. Nah, itu tawadhu. Tapi secara praktek syar'inya tawadhu itu lebih kepada tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau bapaknya Sayyidina Umar mengatakan termasuk kerendahan hati adalah bersedia mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Maksudnya apa? Enggak jumawa. Jadi orang tawadhu itu tidak apa? Jumawa. Mentang-mentang yang ngasih masukan anak kecil, tahu apa kamu? Anak kemarin sore ngerti apa kamu? Nah, gitu. Atau kalau istri ngomong, wong wedok ngerti apa? Nah, itu termasuk jumawa namanya. Nah, kerendahan hati adalah kebersihan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Tapi titik tekannya tadi kata Abdullah bin Umar. Pokoknya satu, tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Maka Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah itu merumuskan tentang bagaimana kita ini pandai molak-malik pikiran dan hati supaya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ketika ketemu dengan yang lebih tua, kita katakan dia lebih dulu beriman, dia lebih dulu berbuat baik, dia lebih baik dari saya. Ketika ketemu yang lebih muda, kita berkata apa? Saya lebih dulu baligh, saya lebih dulu berbuat dosa, saya lebih banyak dosanya daripada dia. Ketika ketemu sama ahli maksiat pun kita katakan maksiatnya tercela, tapi orangnya kita tidak tahu ujung ceritanya. Siapa tahu nanti dia lebih baik daripada saya. Demikian juga ketika ada orang kafir sekalipun, kekafirannya kita ingkari, tapi kita tidak tahu kesudahan kehidupannya. Bisa jadi dia bertobat dan masuk Islam. Dan kita tidak tahu ujung cerita seseorang. Maka kalau kita selalu berpikir begitu, insya Allah kita tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ketika seseorang itu merasa dirinya besar, jangan-jangan dia bukan orang besar. Dia hatinya sedang bengkak. Paham ya? Hati bengkak itu sakit itu tinggi. Hatinya sedang sakit ya. Karena ada orang tuh merasa dirinya besar, ternyata dia bukan orang besar.
Dia hatinya sedang bengkak ternyata. Hatinya sedang sakit rupanya dia. Perlu diopname rupanya. Makanya jangan apa? Sombong. Nah, itu konsep tawadhu. Terus merendahkan diri ini lebih tepatnya rendah hati ya. Lebih tepatnya apa? Rendah hati. Karena dalam Islam merendahkan diri, dalam pengertian menghinakan diri itu tidak boleh. Rendah diri itu dalam Islam tidak boleh, rendah diri itu. Jadi minder, rendah diri itu tidak boleh dalam Islam sebenarnya. Tapi kalau rendah hati itu disyariatkan. Nah, kita orang Islam tidak boleh minder sebenarnya, nggak boleh rendah diri, harus percaya diri. Itu seperti itu. Tapi jangan overdosis juga, overconfident juga bahaya juga. Iya, kepedean nanti ya itu tadi, kalau orang overconfident nanti tidak ngerti kapasitas diri, akhirnya kalau di sepak bola offset apa namanya itu. Ya, semuanya harus apa? Tahu diri. Ngoten. Kepada sesama mukmin. Konsep dasarnya memang kepada sesama mukmin, bahkan saya ulang kepada siapapun. Bahkan para ulama kita itu kepada binatang yang kotor sekalipun itu ulama kita bahkan tidak berani merasa lebih baik. Sikap mental hatinya ya. Sikap mental hati tidak berani merasa lebih baik. Kenapa? Karena paling tidak mereka binatang tidak akan dihisap sampai dengan neraka. Mereka berujung menjadi debu, sementara kita manusia ujungnya kalau enggak surga apa? Neraka. Allahu Akbar. Pun lanjut. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 54. Ayat surah Asy-Syu'ara, maaf. Asy-Syu'ara ayat 215. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nabi saja disuruh berendah hati kepada orang-orang yang beriman. Apalagi kita yang bukan nabi harus bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Bahkan sikap Nabi kepada semua orang, beliau orangnya rendah hati, tidak sombong. Itu seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah, terlebih kepada orang beriman, maksudnya terlebih kepada orang yang beriman, itu kita mesti berendah hati. Terus firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu sekalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Keras di sini dalam pengertian tegas dan keras betulan dalam konteks konfrontasi. Ya. Saya ulang, tegas dan bisa keras sekaligus, terutama dalam konteks konfrontasi. Dalam situasi damai, tidak konflik, muslimin harus baik kepada semuanya tanpa dibatasi agama. Bisa dimengerti nggih? Hati-hati, jangan mentang-mentang habis baca ayat ini ketemu sama tetangga yang di luar Islam terus kita tidak boleh begitu. Kita harus baik. Saya sering sampaikan di sini. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, apakah kita harus menyampaikan kebenaran Islam kepada orang di luar Islam? Saya jawab harus. Tapi harus di situ bukan dengan, tidak harus dengan verbal, tidak harus dengan kata-kata, ayo masuk Islam, enggak.
Tapi dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah, tunjukkan akhlak Islam kita yang jujur, amanah, adil, sikap-sikap baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu syiarnya Islam. Harapannya semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Saya mungkin pernah cerita di sini, saya punya jamaah ikut suaminya tugas ke Singapura. Di Singapura memang dasar memang orang baik, kumpul sama orang-orang di luar Islam kebanyakan di sana kumpulannya. Begitu ngelihat jamaah saya yang masya Allah orangnya baik itu, orang sana ngomong, orang luar Islam, ternyata orang Islam yang baik kayak kamu itu ada ya, loh. Berarti mereka selama ini kan dikabarkan yang nggak baik tentang Islam. Iya, makanya itu tunjukkan akhlak Islam kita. Tunjukkan apa? Akhlak Islam kita. Kita tidak boleh paksa orang masuk Islam, tapi berdakwah supaya orang tertarik masuk Islam itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Tunjukkan akhlak Islam kita. Dan mungkin saya pernah sampaikan juga di sini, andaikan boleh bertaruh, monggo-monggo, saya berani bertaruh. Andaikan boleh bertaruh. Tapi karena mau depan boleh, monggo, kalau mau depan Bu, monggo, mau depan. Tapi karena bertaruh tidak boleh, ya saya nggak bertaruh. 90% lebih bahkan itu orang kafir masuk Islam di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu bukan karena pidato Nabi, bukan karena pidatonya para sahabat. 90% lebih bahkan orang-orang di luar Islam masuk Islam itu semuanya pasti karena Allah ya. Tapi secara sababiahnya itu adalah karena akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena kelemah lembutannya, kejujurannya, keadilannya, kedisiplinannya, kedermawanannya, senyumnya. Maka ibu kalau baca ayat tentang Al-Fat berkaitan dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat wahai Nabi orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, itu memang karena pidato Nabi, bukan karena sikap pemaafnya Nabi yang sebenarnya beliau bisa membalas tapi tidak membalas. Maka orang simpatik banyak yang akhirnya masuk Islam. Bukan karena pidato Nabi, tapi lebih kepada karena mereka melihat. Karena kalau di Sirah itu orang-orang kafir Mekah ketika Nabi menaklukkan, membuka kota Mekah, mereka ingin tahu Muhammad kayak apa sih? Apa kayak Kaisar Persia atau Kaisar Romawi? Ternyata tidak sama sekali. Nabi itu boleh kata hampir tanpa pengawalan, membaur di masyarakat, dekat dengan anak-anak, dengan orang-orang tua, dengan orang-orang miskin, dekat sekali Nabi itu, tanpa sekat. Disitulah mereka tertarik. Oh, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti Kaisar Persia dan Kaisar Romawi. Orangnya sangat cair sekali di tengah-tengah masyarakat. Makanya akhirnya mereka tertarik untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, jadi tolong kalau baca ayat ini jangan salah paham. Tegas dan keras itu dalam konteks konfrontasi. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari kita harus baik. Atau kalau dalam masalah ibadah dan akidah kita tegas. Lakum dinukum waliyadin. Kalau perkara muamalah monggo, membaur enggak ada masalah. Ibu kalau baca Piagam Madinah, di situ tertuang kata-kata agar Yahudi, Nasrani, Muslimin, Yahudi, Nasrani dan penyembah dewa-dewa itu saling bekerja sama aukamakal dalam membangun negara Madinah saat itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itulah. Allahu Akbar. Tapi kalau perihal tadi ibadah, akidah tegas, lakum dinukum waliyadin. Jadi yang beda jangan disama-samakan, yang sama ya jangan dibeda-bedakan. Samanya kita dan mereka apa? Sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, sama-sama warga negara tertentu dan seterusnya. Itu bedanya akidah kita,
iman kita, tauhid kita misalnya. Syariat kita itu beda. Makanya lakum dinukum waliyadin. Aja dipada-padakno, gak padha aja dipada-padakno. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam Islam, kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin. Satu dulu. Saya ulang, di dalam Islam kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin. Jadi dengan kata lain, tidak boleh seorang lelaki merasa lebih mulia dari wanita, tidak boleh. Tidak boleh seorang suami merasa lebih mulia dari istrinya, tidak boleh. Loh, Ustadz, kan di Al-Quran itu disebutkan bahwa laki-laki itu satu derajat, satu tingkat derajatnya di atas kaum wanita. Oh iya, betul, ada memang ayatnya itu. Tapi itu tidak bicara kemuliaan di sisi Allah. Itu bicara struktur organisasi dalam rumah tangga, di mana laki-laki itu pemimpinnya, istri lebih tepatnya bukan bawahan sebenarnya, tapi pendampingnya suami. Karena satu derajat itu pengertiannya bukan atas bawah, tapi bisa jadi berdampingan, tapi gini loh. Jadi bukan begini, tapi begini. Karena kalau kita merujuk pada hadis Bukhari tentang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, berarti kan di samping pendamping gitu. Artinya di dalam struktur rumah tangga itu tetap harus ada pemimpinnya. Di mana andaikan seorang istri punya banyak kelebihan dari suami, dia tetap harus menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangganya. Tidak boleh, monggo Bunas ini masih kosong, Bunas kalau mau. Oh ya sudah. Jadi manusia itu prinsipnya, istri prinsipnya tetap harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi nggak boleh mentang-mentang istri punya banyak kelebihan, lantas suami dijadikan keset, itu tidak boleh. Nah, tetap harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Terus kemudian kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari warna kulit, suku bangsa mana, itu enggak dilihat dari situ. Tidak ada konsep dalam Islam bahwa kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam, darah biru lebih mulia daripada darah merah, enggak. Dalam Islam kemuliaan itu diukur dari takwanya. Maka ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa nasab, walaupun nasabnya mulia, kalau amalnya tidak mulia, keplanting hina. Kan'an itu nasabnya mulia, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena tidak sama dengan ayahnya alias kafir, maka dia pun keplanting, terhina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang, kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, tapi kemuliaan diukur dari takwa. Dan takwa itu erat hubungannya dengan keyakinan dan amal soleh. Keyakinan dan amal soleh. Maka taruhlah misalnya nasab kita nggak bagus, misalnya gitu ya. Misalnya nasab, karena kita keturunan orang biasa, bahkan mungkin nun sewu, ada sebagian keturunan wong sing gak apik lah kelakuane, misalnya ya.
Maka kita katakan, biarlah nasab saya yang dulu mungkin tidak baik, tapi saya akan mulai dari saya, nasab ini harus mulia. Jalurnya apa? Takwa. Dan Islam memberikan kesempatan kepada semua orang. Itu yang kalau orang merenungkan ayat ini yang membuat ada banyak orang saat itu dan saat sekarang juga tertarik kepada Islam, karena kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin, kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, tapi diukur dari takwa, yang itu erat hubungan dengan keyakinan dan amal, dan semua orang punya potensi itu. Makanya sahabat Bilal radhiyallahu an, walaupun beliau tadinya seorang budak, tapi menjadi gubernur di masa Nabi kita Muhammad SAW di bumi Syam, dan menikahi salah satu saudari seorang yang multimiliarder, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Karena semua diberi kesempatan yang sama. Usama ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhuma, seorang anak muda yang baru usianya 17 tahun, itu pernah diberi kesempatan oleh Nabi menjadi pemimpin perang melawan Romawi, memimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, memimpin Sayyidina Umar radhiyallahu an, memimpin sahabat-sahabat besar. Karena kemuliaan dalam Islam itu dikaitkan dengan sistem, bukan sinten. Dikaitkan dengan apa? Sistem, bukan sinten. Sinten kalau nggak cocok sama sistem, keplanting tetap. Walaupun secara sinten dia bukan sinten, bukan siapa-siapa maksudnya. Sinten itu siapa, Bu? Sinten itu. Itu kalau sistemnya cocok dengan kemuliaan, mulia dia. Jadi kembali kepada apa tadi? Konsep takwa tadi itu, dan itu berkaitan dengan sistem tadi, bukan sinten tadi. Iya, Islam itu mengukur kemuliaan bukan dari sinten, bukan, tapi dari sistem. Artinya siapapun, sinten itu siapapun punya hak untuk mulia dan juga bisa terhina. Kembali kepada bagaimana pribadinya, takwa napa mboten. Ini ajaran Islam yang banyak orang yang kemudian yang akalnya waras itu tertarik untuk masuk Islam, karena dalam Islam itu tidak dikenal kasta tadi itu. Allahu Akbar. Semua punya kesempatan yang sama. Dan jalan kemuliaan itu antara lain adalah takwa. Jalan kemuliaan itu adalah takwa. Antara lain itu dengan takwa. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seseorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Artinya kalau orang itu beriman dan bertakwa, dengan ilmu dan takwa orang jadi mulia dan dia menjadi hidup bermanfaat maksudnya. Tapi kalau tidak ada takwa, nggak ada iman, nggak ada ilmu, berarti kalau menurut Imam Syafi'i dia nggak hidup berarti. Bayangkan ada orang nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, berarti kata Imam Syafi'i berarti dia nggak hidup. Bayangkan orang itu nggak hidup terus jalan, apa yang terjadi? Menakutkan. Maka orang kalau nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, nggak ada takwanya, jadi pejabat medeni. Punya duit banyak menakutkan, punya kekuasaan menakutkan, punya power menakutkan. Kenapa? Dia nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa. Tapi kalau dia beriman bertakwa, punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta, akan bermanfaat bagi banyak orang. Itulah makna hidup. Namun nggak Anda perhatikan, orang-orang yang berilmu, beriman, bertakwa, terus punya jabatan, kekuasaan, pasti menebar manfaat. Tapi coba perhatikan orang-orang yang nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, medeni Bu, menakutkan. Karena dia akan menggunakan kekuatannya untuk hal yang tidak baik. Allahu Akbar.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu sekalian mengatakan diri kalian suci, dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Jadi ayat ini menegaskan kita tidak boleh menganggap diri kita ini suci, ujub, apalagi merasa diri paling suci, ya itu tidak boleh. Merasa diri suci aja tidak boleh, apalagi merasa diri paling suci. Betul kata Bu Ana, intinya tidak boleh ujub, bangga diri tidak boleh. Belakangan di medsos itu ada terapi ala psikolog untuk menguatkan diri. Tapi menurut saya, sependek yang saya pahami, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu ujub. Kalimatnya begini biasanya di medsos itu. Terima kasih diriku, kamu kuat, kamu baik, kamu ada gitu ya. Memuji-muji diri itu. Ada ya? Pernah nonton ya? Pernah baca nggak? Oh nggak pernah. Ibu nggak aktif di medsos. Ada ya, ada. Saya beberapa. Oh ngoten nggih. Saya kalau ceritani mawon. Nggih pun. Jadi ada beberapa orang itu nulis status begitu. Itu katanya itu pengobatan diri katanya. Kita perlu mengapresiasi diri kita. Terus dia mengatakan, terima kasih diriku, kamu kuat, kamu hebat, kamu baik. Ya. Muji-muji diri sendiri. Sekilas itu tampak benar, tapi secara kasat mata teks dohirnya itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu namanya ujub, bangga diri itu. Yang betul bagaimana Ustadz? Ini kalimatnya benar, sependek yang saya pahami dalam Islam ya. Harusnya bukan terima kasih diriku, nggak gitu. Harusnya alhamdulillah ya Allah, telah engkau kuatkan diri ini. Alhamdulillah ya Allah, telah engkau buat diri ini kuat. Artinya kita merasakan kebaikan yang kita alami itu sebagai anugerah dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena dianugerahi oleh Allah kita ini kekuatan, kehebatan. Jadi kita yang kita rasakan ini nikmat dari Allah, ini anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Sehingga kita tidak tepuk dada, tapi adalah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Telah Engkau anugerahi hamba kekuatan hari ini untuk tetap bisa gagah dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau hebatkan diri ini untuk bisa melawan badai kehidupan. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau buat hamba ini. Jadi merasa itu sebagai anugerah dari Allah, bukan sebagai kehebatan diri. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Nah itu. Ya betul, dengan mengucapkan, dengan memuji Allah di awalnya. Bahkan kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Nggih, betul, tidak salah. Allahu Akbar. Bun, lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 48-49. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
Orang-orang di atas Araf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa penghuni neraka itu diantaranya diisi oleh orang-orang yang sombong. Karena Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, "Aukamakal, tidaklah masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji sawi kesombongan, ada setitik kesombongan." Nah, sombong yang dimaksud dalam riwayat itu adalah batrul haqq, menolak kebenaran. Karena kalau sampai kemudian kita menolak kebenaran karena kesombongan kita, itulah yang dikhawatirkan menjadi sebab seseorang itu tidak bisa masuk surga. Kenapa Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa padahal dia sebenarnya mengakui Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul? Karena kesombongannya. Kenapa Namrud tidak mau masuk dan beriman, tidak mau masuk Islam dan beriman kepada Nabi Ibrahim? Padahal dia menyaksikan mukjizat Nabi Ibrahim, kebenaran Nabi Ibrahim, karena kesombongannya. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan yang lain-lain itu tidak mau masuk Islam? Lagi-lagi karena kesombongannya, sentimen pribadinya yang menolak kebenaran padahal dia tahu itu kebenaran. Maka hati-hati kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita karena nggak cocok dengan seseorang, kita berlaku sombong padanya, kebenaran yang dia sampaikan kita tolak. Jangan sampai begitu. Makanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kita nggak cocok dengan seseorang, misalnya Bu Ana nggak cocok sama Bu Dafri misalnya namanya pribadi kan. Suatu saat Bu Dafri ngingetin Bu Ana, apa yang diingatkan Bu Dafri itu betul, karena ada ayat yang menyebutkan dan Bu Ana tahu itu betul, misalnya gitu ya. Tapi karena ada ketidakcocokan, oh enggak begitu itu, enggak. Wah, jangan begitu. Ya ada, makanya jangan begitu kita. Tapi kita katakan, ya saya nggak cocok sih sama dia, cuma dalam hal ini dia benar. Itu baru jujur, itu namanya. Ada banyak hal yang saya tidak cocok dengan dia sih, cuma dalam hal ini dia benar. Nah itu berani, bisa ngomong kayak gitu kan nggak gampang. Ada sentimen slack secara pribadi, tapi bisa mengakui kebenaran orang yang berbeda dengan dia karena yang disampaikan benar itu kan nggak gampang itu. Gitu. Masa kadang ada orang nanya ke saya bilang ini. Pada banyak hal saya nggak cocok sama orang ini, tapi dalam hal ini saya setuju. Itu butuh latihan. Jangan-jangan dia gregetan pisan. Tapi itulah kita dituntut untuk ya menerima kebenaran. Kalau memang itu benar, kita terima kebenaran itu. Walaupun dari pihak yang mungkin kita banyak nggak cocoknya, misalnya gitu ya, misalnya. Ya namanya orang, namanya manusia. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa an Iyad ibn Himar, diceritakan dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Innallaha, sungguhnya Allah, auha, telah memberikan wahyu, ilayya, kepadaku, antawadhu, agar kalian tawadhu, hatta la yafkhara ahadun, hingga tidak merasa bangga atau sombong siapa ahadun, seseorang, ala ahadin, atas orang lain, wala yabghi, dan tidak pula zalim atau jahat atau merendahkan seseorang, ala ahadin, atas orang lain. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat diriwayatkan Imam Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Allah mewahyukan kepada nabinya agar tawadhu. Tadi saya katakan ya,
Tawadhu dalam hadis ini pengertiannya adalah tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Dan tawadhu dalam hadis ini maksudnya tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Tidak menganggap orang lain lebih hina dari dia. Ini yang saya bilang tadi di awal, ya. Konsep prakteknya itu begitu. Sikap hati kita itu begitu. Walaupun nanti dalam dinamikanya ada masa di mana kita kadang mesti merendahkan. Ada masanya itu nanti itu. Contoh misalnya untuk membungkam orang yang sombong. Sehingga dikatakan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Itu konsep para ulama itu. Menyombongi orang yang sombong supaya orang yang sombong itu enggak sombong lagi, itu sedekah itu. Itu ada masanya juga itu. Ada orang ngomongnya tinggi gitu. Ada orang ngomongnya apa? Tinggi. Kita tegur dengan nada yang agak ya gagah gitu ya. Mbak, ojo dhuwur-dhuwur ngomongi. Engko pundak kesampluk pesawat. Jadi itu boleh, tidak apa-apa untuk membungkam dia. Halah, kamu baru segitu aja ada sumbar kamu. Aku loh kayak kamu itu, bla bla bla. Saya itu ingat saat itu saya sedang ngajar tentang perbedaan pendapat, fikih ikhtilaf ya, fiqhul ikhtilaf dan fiqhul iktilaf. Saya terangkan kaidah-kaidahnya itu. Kaidah-kaidahnya. Terus ada orang itu setengah agak sombong di antara majelis itu, dia mengatakan, apa yang saya sampaikan ini saya sudah belajar sejak sekian tahun yang lalu. Oh, dia ngomong gitu. Saya tahu ini nadanya mau ini nggak berakhlak, nggak beradab. Saya bukan soal apa-apa. Ini kan nggak bener kata-katanya. Begitu saya ngomong, Saman belajar berapa tahun yang lalu? Saya lupa, 5 tahun yang lalu misalnya itu. Belajar ya. Saya sudah ngajar ini sejak 10 tahun yang lalu. Dan memang betul, saya memang sudah ngajar itu sejak puluhan tahun yang lalu, saya bilang. Itu tak bungkem dia, akhirnya dia diem. Ya boleh, supaya dia nggak sombong gitu, dan nggak songong juga itu. Itu boleh, tidak apa-apa. Pernah ada orang, satu saat saya kedatangan di masjid saya itu kedatangan tamu, satu pejabat. Kita menyambut dengan hangat, dengan senang. Maksudnya karena dia mau ke masjid, oke lah kita terima. Melingkarlah kita itu. Ada salah satu itu yang ngomongnya mulai tinggi. Yang saya tadinya gini, gara-gara dia ngomongnya tinggi, saya jadi begini. Iya, supaya loh ini kok mulai tinggi ngomongnya, masa mulai begini, supaya dia nggak tinggi juga, harus diturunkan itu, nggak boleh begitu itu bisa dipahami sih. Kadang ada masa begitu. Makanya ketika perang ada seorang sahabat itu jalannya gini. Kata Nabi, ini jalan Allah nggak suka sebenarnya, kecuali saat perang. Kecuali saat perang. Karena dalam kondisi perang kita harus menganggap kecil musuh. Kalau kita menganggap musuh besar, wah enggak menang nanti. Itu psikologi perang itu. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika melihat pasukan Romawi di perang Yarmuk yang jumlahnya ratusan ribu itu, Khalid bin Walid mengatakan, lalat itu semuanya. Lalat. Maka dalam konteks konfrontasi itu kita jangan pernah menganggap itu 9 naga. 9 cacing. Nah, kok 9 naga? Katanya naganya udah nambah sekarang, 11 atau berapa saya enggak ngerti. Itu bukan naga, cacing. Nah, dalam konteks konfrontasi. Jangan dianggap hebat. Kita rendahkan serendah-rendahnya dalam konteks berhadapan. Nah, ya, makanya tadi makna tawadhu itu harus tahu tempat, tahu situasi, tahu konteks itu. Itu seperti itu. Tahu konteks bukan tahu tek, bukan.
tek. Tahu tek-tek enak. Allahu Akbar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Mana qasat sadaqatun min malin. Mana qasat, tidaklah mengurangi apa sadaqatun sedekah min malin, harta. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tiadalah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tiadalah seseorang itu berendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Pertama, orang hartanya tidak akan berkurang dengan sedekah. Udah yakin aja, yakin aja bahwa harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Saya mau cerita ya, ini kejadian di Surabaya. Suaminya sudah meninggal, semoga Allah rahmati beliau, amin insyaallah. Kalau istrinya saya kurang tahu istrinya. Ya semoga Allah maafkan juga, amin Allah. Ini cerita ini kita ambil hikmahnya saja ya. Jadi ada satu keluarga yang Allah anugerahi kekayaan lebih lah. Sehingga karena beliau ini kaya, beliau banyak mengasuh orang-orang yang tidak mampu, terutama anak-anak yatim. Diasuh banyak anak yatim. Beliau ini termasuk yang kaya lah, saat itu kaya. Suatu saat istrinya itu ngomong gini, kalau bahasa kita gini, ini kurang lebih ya, mafhum riwayat aja. Mas, kita kaya, anak yatim banyak, ini aja kita kaya mas. Apalagi kalau anak-anak yatim itu kita buang, kita bisa lebih kaya lagi mas. Dia pakai matematika manusia. Kita dengan anak yatim yang banyak ini kita kaya. Apalagi kalau anak yatim ini kita buang, udah kita sendiri aja, lebih kaya lagi mas. Nah hitung-hitungnya itu gitu dia. Iya, akhirnya mungkin sekali dua kali suaminya kuat, mungkin lama-lama yang menang istrinya. Akhirnya beberapa anak yatim tidak lagi diasuh. Selang berapa waktu usahanya jatuh, bangkrut. Dalam pengertian jatuh miskin lah begitu. Jatuh miskin. Sampai si suami itu sempat gila. Alhamdulillah sembuh sih, akhirnya sembuh, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang udah wafat, semoga Allah rahmati beliau. Ya, jadi itu pelajaran. Jadi jangan dikira lantas kemudian kalau kita keluarkan uang sedekah itu lantas berkurang. Tidak, justru di balik apa yang kita berikan itu insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan. Insya Allah. Walaupun sedekah itu ada ilmunya. Nah ini penting ilmunya ini. Karena kalau konsep Qur'annya kan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Itu di Al-Isra. Jadi kita tidak boleh gini pelit, tapi jangan begini juga, takutnya nanti menyesal. Makanya ada batasannya juga. Jadi dermawan itu juga ada ilmunya. Termasuk ilmunya adalah jangan sampai kita sibuk dengan yang sedekah sunnah, melupakan yang wajib. Nah, ini yang saya mungkin pernah cerita di sini untuk pelajaran juga ini ya. Satu saat saya presentasi masalah zakat di Masjid Subul Salam sini di Bitara itu, sama di Masjid Al-Ihsan tapi yang bukan Pondok Timur Mas, yang apa? Bukan yang situ, bukan. Yang satunya lagi yang Cakapermai. Ya, setelah saya presentasi itu ada orang datang
di masjid yang berbeda, orangnya berbeda juga, tapi kasusnya mirip. Orang itu ngomong gini ke saya, Ustadz, saya sekarang baru tahu tentang zakat. Berarti selama ini saya tidak pernah zakat, Ustadz. Terus Bapak selama ini apa? Selama ini saya cuma sodako. Jadi orangnya rajin sodako. Orangnya apa? Rajin sodako. Rajin sodako orang. Selama ini gak pernah zakat karena gak ngerti ilmunya zakat. Zakat kan hukumnya wajib, sodako kan sunnah. Zakat niatnya beda sama sodako kan. Ketentuannya juga beda, termasuk mustahiknya beda kan. Jenis hartanya juga tidak semua harta. Terus saya bilang, ya udah Pak, Bapak taubat, sekarang Bapak zakat. Ya itu masalahnya Ustadz, katanya. Itu masalahnya. Saya tanya, kenapa masalahnya Pak? Saya bangkrut Ustadz. Coba Bu, rajin sedekah, bangkrut. Kalau menurut hadis ini kan nggak cocok berarti. Apakah hadisnya salah? Nggak mungkin hadisnya salah. Nggak mungkin hadisnya salah. Rupanya orang itu yang salah. Kenapa? Sibuk dengan yang sunnah, melupakan yang wajib. Itu ibarat orang sholat sunnah qobliyah subuh, gak sholat subuh. Paham ya? Kalau bahasanya Ibnul Jauzi, kena talbis iblis, tipu daya iblis. Sibuk dengan yang utama, melupakan yang lebih utama. Akhirnya saya ngomong, kedua bapak itu kasusnya sama, mirip. Ya udah Pak, ditobati saja. Mulai sekarang kalau Bapak sedekah, dalam hati niat, ya Allah pokoknya sedekah saya ini antara lain untuk bayar utang zakat saya yang harus saya keluarkan dulu. Jadi kalau sedekah beliau niat zakat. Kalau sedekah niat zakat. Niat bayar utang zakat yang dulu nggak dibayar itu. Nah, satu di antara beliau itu datang ke saya ketika satu saat sudah melakukan hal itu. Dia cerita, Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya mulai membaik ekonominya. Alhamdulillah. Jadi mentobati salah di masa lalunya itu. Terus sekarang beliau kalau sedekah niatnya zakat. Niat bayar utang zakat yang dulu harusnya beliau keluarkan, tidak beliau keluarkan itu. Diniati zakat itu. Qadarullah kok sekarang keadaannya membaik dengan izin Allah. Salah satunya itu. Kalau satu saya nggak belum ketemu lagi. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan tidaklah seseorang itu bertambah kemuliaan. Tidaklah seseorang itu Allah tambah dengan sebab memaafkan kecuali dia akan semakin mulia. Bu, saya sering cerita di sini ya. Orang itu kalau dizalimi, dia punya dua hak. Hak pertama membalas. Kalau membalas harus sama, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita dihisab, kena hisab kita. Harus kosong-kosong. Saya sering contohkan, oh, monyet lo juga monyet, udah seimbang, kosong-kosong. Kalau kita membalasnya kelebihan, monyet lo mbahnya monyet, nah itu kelebihan sudah itu. Kalau ada kelebihan begitu itu tidak bisa. Itu udah kena hisab kalau kelebihan sudah. Atau kita ambil hak yang kedua, memaafkan. Kalau kita memaafkan kita surplus Bu, surplus. Dengan memaafkan kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22 nggih. Dengan memaafkan berarti kita statusnya kan terzalimi. Doanya orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Nah, selama kita sabar dalam keadaan dizalimi itu, pahala terus tambah, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu logikanya, Bu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dizalimi di Mekah selama 13 tahun, itu beliau sabar minus perlawanan sama sekali. Tapi ya gitu, yang tadinya musuhnya bangsanya abu-abu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasas dan macam-macam itu, karena Nabi milih sabar tanpa perlawanan, nggak balas gitu maksudnya ya. Akhirnya begitu beliau hijrah ke Madinah, yang tadinya abu-abu itu nggak selevel lagi permusuhannya. Levelnya siapa Bu?
Raja Persia, Raja Romawi. Oh, naik kelas, Bu. Naik kelas. Naik derajat. Makanya ibu-ibu kalau digosipin sama pembantu rumah tangga sebelah, kok diladeni, turun derajat, Bu. Kan ngoten nggih? Turun derajat. Lah diladeni. Digosipin sama ipar, dikatain sama ipar, diladeni, capek, Bu, nggak naik derajat, nggak naik level kita nanti. Kalau diladeni terus, omong apa sakarmu saya maafkan. Serahkan pada Allah, doakan hidayah, doakan dihentikan kezalimannya oleh Allah, itu aja. Ya begini-gini emang kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita memiliki sifat mudah memaafkan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Oh, lanjut. Dan tidaklah seorang itu berendah hati karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia. Ustadz, emang ada ya orang rendah hati tidak karena Allah? Ada? Misalnya dia bersikap merendah supaya dibilang tawadhu. Nah, itu kan tidak karena Allah berarti, karena riya ya. Riya. Maka ada ulama yang mengatakan begini, barang siapa orang yang merasa dirinya adalah orang yang telah tawadhu, rendah hati, berarti dia adalah orang yang sombong yang sesungguhnya. Ada ulama berkata begitu. Maka orang itu, Bu, ketika tawadhu itu harus betul-betul memang merasa diri ini tidak lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau dalam hati masih menyisakan perasaan saya merendah ini, ya anu aja, karena saya sebenarnya kalau kita masih merasa lebih baik dari orang lain, belum tampak fisik merendah begini, itu bukan tawadhu yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu betul-betul dia tawadhunya karena berharap ridho Allah, cinta Allah, karena mentaati perintah Allah untuk rendah hati dan sama sekali tidak merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Ya tadi, ketika ketemu sama yang lebih tua, karena kita merasa ini Nabi nyuruh saya hormat pada yang lebih tua. Dia lebih dulu masuk Islam, dia lebih dulu beramal, dan dia lebih banyak pahalanya dari saya. Ketika ketemu sama yang lebih muda, kita tampakkan kasih sayang. Karena kita tahu ini saya lebih dulu masuk Islam, saya lebih dulu berbalik, saya lebih dulu berdosa, dan saya lebih banyak dosanya daripada yang bersangkutan. Matan nggih? Nah, kalau ikhlas tawadhu'nya karena Allah, maka insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan. Nggih. Waris ya, waris. Ya, apabila misalnya dapat warisan misalnya taruh 30 juta atau 50 juta, apakah juga wajib mengeluarkan 2,5%-nya? Baik. Saya jawab yang pertama, bukan kita menafikan yang sunnah, tapi maksud saya jangan sibuk dengan yang sunnah melupakan yang wajib. Jadi harus paham betul skala prioritas dalam mengeluarkan harta. Jadi jangan sampai kita ini sibuk sedekah lupa zakat gitu. Padahal zakat itu wajib. Itu misalnya termasuk nafkah itu wajib. Termasuk bayar utang itu wajib. Banyak yang wajib selain zakat itu banyak. Satu, termasuk bayar gaji ujroh, gaji karyawan itu juga wajib. Jangan sampai kita teledor dalam hal ini. Satu dulu. Kemudian tadi yang kedua berkenaan dengan zakat warisan, zakat warisan. Sebenarnya gini, Bu. Kalau seseorang mau bagi waris, itu diantara hal yang harus dilakukan adalah membayar hutang orang yang akan dibagi harta warisnya itu. Nah, termasuk hutang itu hutang kepada Allah, termasuk zakatnya yang bersangkutan. Jadi harta si bapak yang mau dibagi atau seseorang yang meninggal mau dibagi hartanya itu dikeluarkan dulu zakatnya. Kalau memang dia sudah masuk nisab dan haulnya.
termasuk nisab dan haulnya. Tapi kalau belum masuk nisab dan haulnya berarti belum ada kewajiban bayar zakatnya. Itu satu dulu. Sehingga ketika sampai harta zakat itu kepada